Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kali ini yang pertama kita pelajari adalah pembuatan penggabungan objek ya. Ada beberapa opsi di sini, ada weld, trim, intersect, simplify dan lain-lain ya. Untuk contohnya, misalnya kita bisa buat dulu dua buah objek misalnya ya, seperti ini, saling ini ya. Jadi objek yang kedua itu menutupi sebagian objek yang pertama. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kalau kita seleksi dua objek ini bersamaan, maka nanti di atas sini kita bisa melihat beberapa simbol seperti ini ya. Ini bisa dicoba saja satu persatu. Misalnya yang weld, ini hasilnya jadi seperti ini ya. Dia menyatukan beberapa objek menjadi satu objek. Tidak hanya dua ya, misalnya saya punya tiga misalnya seperti ini. Kalau di seleksi ambilnya dari luar objek ya, dari sini misalnya seleksi sampai semuanya aktif, kemudian klik weld ya untuk menyatukan. Oke, itu fungsi dari weld. Jadi kalau kita punya beberapa objek, ingin jadi satu, ingin membuat objek dengan bentuk yang custom ya, bukan objek dasar, silakan gunakan weld. Nanti akan kita praktekkan dalam pembuatan logo ya. Oke, selanjutnya saya coba seleksi lagi. Sekarang saya gunakan yang sebelahnya weld, ada trim. Apa itu trim? Nah, seperti ini. Bentar. Nah, kalau di trim nanti ini hasilnya akan terpotong ya. Jadi objek yang atas ini memotong objek yang di bawahnya ya. Nah, seperti itu. Ingat ya, objek yang atas memotong objek yang di bawahnya. Oke ya. Selanjutnya adalah ini saya timpa lagi di sini. Kita seleksi lagi. Ini intersect ya. Apa itu intersect? Coba saja. Nah, ketika sudah di intersect, kita singkirkan dulu objek yang atasnya. Dan kita lihat di sini bahwa ada objek baru hasil irisan ya, irisan dari objek yang atas dan bawah. Nah, objek hasil irisannya akan membentuk objek baru ya. Masih ada beberapa jenis itu lagi, penggabungan objek lagi ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada simplify, ada front minus back, ada back minus front, dan boundary ya. Tapi ini silahkan dicoba sendiri saja. Kira-kira silahkan teman-teman lihat perubahan apa yang akan dihasilkan dari penggunaan beberapa fungsi ini ya. Misalnya simplify misalnya. Apa itu simplify? Hampir sama dengan trim ya. Ini juga sebenarnya hanya variasi dari tiga yang utama ini ya. Jadi yang mesti di luar kepala ada penggunaan weld, trim, sama intersect ya, karena yang ini nanti hanya
hanya variasi dari ketiga fungsi tadi ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kita latihan menggunakan ini ya, namanya freehand. Apa itu freehand? Jadi ini ada beberapa tools untuk membuat garis ya. Cuman kita akan coba yang dasar saja dulu, yang lainnya nanti silahkan dicoba sendiri. Freehand ini ibaratnya kita menggunakan pulpen ya atau pensil untuk menggambar objek secara bebas ya. Caranya adalah dengan kita sambil ditekan mouse kirinya, kemudian kita membuat objek seperti ini, seperti menggambar biasa. Nah, untuk menjadi sebuah objek, kita harus menggabungkan titik awal dan titik akhir ya. Di sini penggabungannya. Apa ciri-cirinya dia sudah menyatu adalah ketika dia bisa diberi warna ya. Jadi kalau tidak bisa dikasih warna, artinya titik awal dan titik akhirnya belum tersambung ya. Oke, ini saya misalnya bikin asal dulu aja seperti ini. Misalnya bikin pohon ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat garis yang kaku ya. Ini beda lagi caranya. Cukup klik sekali, kemudian gerakan mouse-nya ya, dia akan otomatis membuat garis lurus seperti ini. Jangan sambil ditekan ya, mouse-nya hanya klik sekali kemudian geser mouse-nya. Ini saya klik double atau klik 2 kali untuk membuat titik angkor ya, untuk jangkar, anchor point. Kemudian double klik lagi. Kalau di Corel istilahnya node ya. Tapi istilah umumnya adalah anchor atau garis jangkar ya. Double klik untuk membuat node titik sementara. Kalau capek kita bisa klik dulu aja 2 kali. Nah, seperti itu. Ingat, pada akhirnya tetap titik awalnya harus nyambung dengan titik akhir. Ini saya kasih warna misalnya ya. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, silakan ditempatkan seperti itu. Ya, ini coba contoh saja. Nah, kemudian saya tambahkan lagi fungsi untuk menggandakan ya. Jadi untuk menggandakan suatu objek, caranya ini misalnya saya pertama kita grouping dulu ya. Kemarin sudah untuk mengelompokkan supaya ini tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Saya Ctrl A ya. Pertama Ctrl A gunanya adalah untuk menyeleksi semua objek yang ada di kertas kerja kalian ya. Ctrl A atau All. Ctrl A, ini akan terseleksi semua. Kemudian untuk menggrouping atau mengelompokkan, gunakan Ctrl G ya. G dari group. Kalau sudah di Ctrl G, maka setiap kita pindahkan dia akan tetap bersama ya. Kemudian untuk menggandakan, gunakan Ctrl D. D ya, dari kata duplikat. Ini untuk menggandakan objek ya, lebih cepat dari penggunaan copy dan paste ya. Kita bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V, tapi Ctrl D ini lebih cepat, 1 detik lah ya, dan lebih praktis juga. Nah teman-teman, untuk melatih penggunaan freehand ini, saya persilahkan teman-teman untuk membuat gambar pemandangan seperti ini ya.
Silakan bikin sendiri dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi memang kenapa anak-anak SD dulu disuruh bikin pemandangan, karena ini bentuk yang paling simple ya. Tapi teman-teman kalau ingin bikin bentuk lain yang lebih sulit, silakan saja. Yang penting tahu cara penggunaan freehand, terutama ketika menggunakan objek yang lurus ya, dan yang bergelombang seperti ini ya. Oke, silakan dicoba penggunaan freehand-nya. Ya, satu hal lagi, kalau kita perhatikan gambar ini, misalnya seperti ini ya. Kalau ingin menghilangkan garis pinggirnya atau outline-nya, kita klik kanan di tanda ini ya, di no color. Jadi di palet warna ini pilih yang kiri atas ya, klik kanan nanti untuk menghilangkan warna. Nah, untuk mengatur posisinya silakan gunakan shortcut ya. Saya ajarkan dulu shortcutnya. Misalnya saya punya dua objek seperti ini, sorry, 3 aja lah ya. 3 objek, ini saya kasih warna yang berbeda. Nah, kalau kita ingin memindahkan warna hijau ke bawah warna kuning, ini saya langsung saja kasih shortcutnya. Sebenarnya bisa pakai cara manual ya, klik kanan kemudian order ya. Nah, ini order. Sini ada back one to back of the page ya. Tapi kalau ingin pakai shortcut, silahkan control page down untuk mundur satu objek ya, control page down. Jadi control dengan tombol page down bareng itu untuk memundurkan objek satu langkah, dan kebalikannya kalau control page up itu untuk memajukan objek satu lapis ya, satu langkah ya. Nah, ini control page down, ini control page up. Sekarang bagaimana kalau ingin kita punya banyak objek dan si objek ini ingin dipindahkan langsung ke paling belakang? Ini kita gunakan shift ya. Jadi shift page down untuk memindahkan objek ke paling bawah. Shift page down. Kebalikannya, kalau ingin memindahkan objek langsung ke paling atas, gunakan shift page up. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin mengatur posisi objeknya, misalnya kita bikin gunungnya belakangan tapi ingin ditempatkan di belakang, gunakan apa? Ya, gunakan shift page down. Oke, silakan dilatih dulu penggunaan freehand-nya. Baik, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu impor dan ekspor ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan objek yang formatnya gambar atau JPEG, kita tidak menggunakan open ya, tidak file open seperti ini, tapi menggunakan impor dan ekspor. Adanya di sini impor untuk memasukkan gambar ya. Misalnya seperti ini. Ya, nah tinggal atur saja ukurannya. Nah, itu caranya impor ya. Nah, nanti kalau kita ingin membuat gambar yang formatnya JPEG, kebalikannya kita menggunakan ekspor ya. Oke, sekarang kita akan coba satu fungsi lagi, yaitu power clip ya. Apa itu power clip? Ketika kita ingin memasukkan objek ke dalam objek lain ya. Misalnya ini saya bikin objek bentuknya
bintang misalnya ya. Nah, saya ingin masukin gambar ini ke dalam bintang, maka caranya adalah aktifkan gambarnya, klik di gambarnya, klik kanan, nanti ada power clip inside. Ada ya, klik power clip, nanti ada tanda panah seperti ini. Tanda panahnya kita klik di objek yang akan menjadi wadahnya istilahnya ya. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Oke, ini ada beberapa fungsi dari power clip. Kita lihat di atas ini ya. Ini ada edit, ada select contents, ada extract ya, ada lock juga. Yang pertama adalah edit. Kalau kita klik edit, kita akan masuk ke dalam objek tersebut. Kemudian di sini kita bisa mengatur posisi atau besaran dari si objek di dalamnya ya. Bisa digeser, bisa dibesarin, dikecilin dan sebagainya. Kalau sudah, kita klik finish. Oke, itu satu ya. Sekarang kalau select contents, ini kita mengatur objek tanpa masuk ke dalam si wadah ya. Bisa dari luar saja dieditnya. Misalnya mau dibesarin, mau dikecilin, mau digeser ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga adalah extract. Ini kalau kita mau mengeluarkan objek dari wadahnya ya. Nah, seperti itu, dikeluarin ya. Ini saya masukin lagi, saya undo. Nah, ini kemudian lock contents. Jadi kalau locknya aktif, ini kalau saya geser si objeknya, gambar dalamnya ikut ya. Tapi kalau saya nonaktifkan locknya, maka setiap kali saya geser, gambar di dalamnya diam, tapi wadahnya aja yang bergerak ya. Jadi ini tidak mengunci gambar yang di dalam dengan wadahnya. Terakhir adalah fit contents. Ini kalau kita klik ada beberapa option lagi. Misalnya center, ini menempatkan objek di tengah. Kemudian fit proporsional supaya seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang sering digunakan adalah fit proportionally. Jadi dia mengisi wadah secara proporsional. Selanjutnya ada stretch. Kalau stretch ini menarik gambar ya. Jadi gambar di dalamnya bisa berubah proporsinya. Jadi lebih baik menggunakan fill secara proporsional ya, mengisi secara proporsional. Ini tidak hanya bisa digunakan untuk objek saja atau misalnya segitiga, kita juga bisa memasukkan objek ke dalam teks ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ngetik asal aja ya. Nah, seperti ini. Ini saya kasih fonts yang tebal supaya nanti terlihat gambarnya. Yang ada aja ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, caranya sama, klik di gambarnya, klik kanan, pilih power clip, kemudian arahkan si tanda panahnya ke dalam teks ya. Nah, nanti seperti itu. Kalau ingin rapi tadi ya, kita pilih fit contentsnya yang fill proportionally. Nah, seperti ini. Ini saya kasih background supaya terlihat tulisannya. Oke, bagaimana cara memindahkan kotak ini ke belakang tulisan Batavia? Betul ya, dengan Ctrl atau Shift page down. Ini saya pakai Ctrl page down. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, silakan dicoba.
Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang baru. Ini saya bikin objek dulu satu buat contoh ya. Misalnya bintang lagi, saya kasih warna. Ini ada beberapa tools tambahan yang bisa digunakan untuk menambah artistik pada objek ya. Kita klik di sini, klik di pojoknya, maka ada drop shadow, contour, dan sebagainya ya. Kita coba misalnya drop shadow. Kalau kita klik drop shadow, nanti tarik dari tengahnya sampai panahnya keluar seperti ini ya, maka akan muncul nanti bayangan di sekelilingnya ya, efek bayangan. Nah, ini untuk mengedit si bayangannya, teman-teman silahkan gunakan fungsi-fungsi yang ada di atas ini, dicoba saja sendiri-sendiri ya. Ini misalnya untuk warna bayangannya ya, ini untuk jenis bayangannya ya. Nah, silakan dicoba sendiri-sendiri saja, gunakan waktu sebaik mungkin ya. Ini jadi karena saya keterbatasan di durasi, jadi silakan dicoba sendiri. Nah, untuk membersihkan gunakan ini clear drop shadow ya. Selanjutnya di sini ada kontur untuk memberi efek kontur ya. Nah, ini di sini bisa kita atur jumlah konturnya atau lapisannya. Ya. Di sini jadi tadi ya, bikin garis dulu, kita tarik garis, kemudian atur jumlah konturnya di sini. Ini untuk warna garisnya. Ya. Ya, silakan saja dicoba saja di atas sini masing-masing apa saja yang akan terjadi ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya, teman-teman silakan diobservasi sendiri ya, dicoba-coba sendiri. Next ada blend. Kalau blend ini harus ada dua objek ya. Saya bikin satu lagi, Ctrl D, kasih warna yang berbeda. Silakan dicoba blend, jadi tarik dari satu objek ke objek lain. Nah, hasilnya seperti itu. Teman-teman bisa mengedit jumlah objeknya di atas ini, atau memberi efek lain ada di sini ya. Lagi-lagi silakan untuk yang ini dicoba sendiri ya. Dioprek sendiri aja ya. Kalau ingin menghilangkan silakan gunakan clear blend. Ini saya hapus satu objek saja lagi. Kemudian misalnya kita menggunakan ini ada distort envelope ya. Distort ini buat istilahnya mengacak ya, mengacak objek jadi abstrak nih ya. Kemudian ada envelope. Istilahnya apa kalau envelope ya? Ya, jadi objeknya kita bisa tarik-tarik seperti ini. Itu envelope, silahkan coba praktekkan sendiri dengan objek yang lain. Kemudian extrude, ini untuk membuat efek 3 dimensi ya. Tarik saja, jadi seperti ini. Oke, nah seperti itu misalnya ya. Nanti silakan coba-coba lagi dari sini ya. Dari atas ada beberapa variasi lagi yang bisa dipraktekkan sama teman-teman. Ya, silakan semuanya dicoba sendiri ya, tidak usah takut ya, karena namanya juga belajar ya. Silakan dicoba-coba sendiri apa saja yang bisa diaplikasikan dari fungsi-fungsi yang ada di atas sini ya.
Oke, ini saya kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, selanjutnya ini ada tools yang baru ada setahu saya di Corel 2019, yaitu Block Shadow ya. Jadi ini hampir sama kayak shadow, tapi apa namanya? Sorry. Hasil bayangannya lebih tebal ya. Nah, seperti itu misalnya. Tinggal tarik aja. Nah, hasilnya seperti itu ya. Silahkan nanti juga dicoba sendiri-sendiri bagaimana penggunaannya. Ini saya coba misalnya untuk teks ya. Batavia lagi misalnya. Nah, seperti itu. Kasih warna, kemudian pilih jenis fontsnya yang bagus ya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kita kasih efek tadi ya, block shadow. Nah, seperti ini. Lebih bagus ya. Kapan kita gunakan block shadow ini? Kalau misalnya ingin teks kita lebih terlihat ya. Apalagi kalau backgroundnya warnanya juga hampir sama. Jadi silakan gunakan block shadow. Oke, untuk materi selanjutnya, silakan perhatikan gambar ini ya. Coba perhatikan, kita akan coba membuat gambar seperti ini ya. Oke, silakan disiapkan kertas kerjanya, bikin satu persegi panjang ya. Ukurannya asal aja ya, yang penting mirip-mirip lah seperti ini. Oke, kita lihat lagi contohnya ya. Kemudian di sini ada 2 buah segitiga dan 1 persegi panjang. Ya, kita bikin lagi persegi panjang yang lebih kecil. Nah, misalnya seperti itu. Kasih warna ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada segitiga. Bagaimana bikin segitiga seperti ini? Nah, kita praktekkan sekarang penggunaan dari freehand. Ya. Gunakan freehand. Bikin segitiga seperti ini. Klik sekali, double klik, tarik lagi 1 kali, double klik, kemudian sambungkan ke titik awal. Ya, kira-kira seperti itu ya. Beda-beda dikit tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Silahkan atur besarnya ya. Kalau ingin diedit lagi silahkan ya. Tinggal tarik dari node-nya, dari titiknya. Oke. Di sini ada 2 segitiga, jadi untuk menambahkan kita nggak perlu bikin lagi. Tapi cukup di tadi apa, untuk menggandakan menggunakan Ctrl D ya, Ctrl D, kemudian kita balik pakai ini namanya mirror ya, di atas ini mirror untuk membalik objek horizontal, vertikal atau sebaliknya ya. Selanjutnya tinggal ditambahkan kata cell. Silakan menulis cell ya, seperti ini. Ini akan kita rapikan nanti terakhir saja ya. Jadi kalau sekarang masih agak acak-acakan tidak masalah. Ini fontsnya yang mana ya?
Kita pakai fonts yang sama kayak tadi aja ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita kasih warna putih. Sebentar, ini agak lambat. Oke. Kasih warna putih misalnya. Kita miringkan dikit ya. Jadi klik sekali, kemudian dari sudutnya kita putar seperti ini. Kalau ingin bagus, kasih efek lagi ya. Di sini hanya dikasih efek drop shadow, tapi kita kasih misalnya efek block shadow ya. Nah, seperti itu. Ini saya seleksi dulu semuanya, kemudian kita hilangkan outline pinggirnya dengan klik kanan di sini yang tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini ada 3 buah objek lagi ya. Nah, bagaimana caranya? Pakai drop shadow lagi, bikin aja seperti ini ya. Nah, gini misalnya ya. Kasih warna misalnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam kotak ungu menggunakan power clip. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mengeditnya supaya jadi 3 seperti contoh, ini kita masuk ke dalam edit ya. Ini diduplikat saja. Ini saya besarin ya, seperti ini. Kemudian diduplikat, kasih warna yang beda ya. Duplikat lagi, kasih warna yang beda ya. Nah, jadi ada 3 buah objek yang saling menimpa. Karena ini di power clip di dalam wadah, jadi yang terlihat hanya bagian ini saja ya. Bagian lainnya silakan saja seperti apa juga, tidak pengaruh. Finish ya. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, ini silakan dipraktekkan dulu. Nah, kalau ini sudah berhasil, sekarang kita akan coba praktekkan penggunaan dari ekspor ya. Ekspor itu berarti membuat gambar dengan format JPEG ya. Ini seleksi semua, Ctrl A, kemudian di grup ya, Ctrl G, kemudian kebalikan tadi kan kita impor ya, sekarang ekspor. Bisa juga menggunakan ini Ctrl E ya. Klik ekspor. Misalnya pilih tempatnya mau di mana ya, kasih nama misalnya latihan. Nah, save as type-nya yang JPEG, JPG. Kemudian jangan lupa klik ini selected only. Kemudian ekspor saja ya. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini nanti muncul Windows seperti ini. Ini langsung saja di OK ya. Langsung saja di OK, tidak perlu diedit-edit lagi. Nanti kita bisa lihat gambar contohnya di lokasi yang sudah ditentukan ya. Ya, hasilnya seperti ini kalau sudah jadi gambar yang formatnya JPEG ya. Jadi ini bisa digunakan sudah bisa diposting di Instagram, di Facebook dan sebagainya ya. Nanti kalau ujian juga yang dinilai adalah hasil ekspornya. Oke, itu saja pertemuan untuk hari ini. Hanya kemudian untuk tugasnya nanti adalah teman-teman silakan untuk prakteknya kita akan membuat kartu nama ya.
Jadi kalau dengan skill yang sudah diberikan, silakan coba teman-teman bikin sebuah kartu nama ya. Kartu nama ini hanya berisi keterangan ya, isinya nama, alamat, nomor telepon ya, seperti itu, dan pekerjaan. Nah, untuk teman-teman silahkan isi dengan identitas sendiri, jadi nama sendiri, kemudian alamat ya, nomor telepon juga boleh. Tidak perlu boleh pakai pekerjaan, tapi pekerjaannya ngarang aja dulu ya, misalnya usaha apa, silahkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Satu contoh kartu nama yang menurut teman-teman kira-kira desainnya baik atau buruk. Oke ya, kalau kita perhatikan kartu nama yang bagus tidak memuat terlalu banyak informasi ya. Kalau ini kan ada gambar, ada nama usahanya, kemudian nama telepon dan jenis-jenis produk dan workshop. Ini terlalu banyak informasi yang diberikan dalam satu kartu nama sehingga orang menjadi tidak fokus ya. Dia kehilangan mana informasi utama dari si kartu nama ini. Padahal kartu nama pada intinya adalah untuk memudahkan kita dalam mencari nomor kontak ya, atau alamat. Nah, kartu nama yang lebih efektif adalah seperti ini. Misalnya ini biasa kita temukan kalau kita ke tempat-tempat nikahan ya, di booth-booth masakan itu suka ada keterangan cateringnya ya. Di sana ada nama cateringnya, kemudian si kontak personnya ya, dan alamatnya, nomor telepon sudah pasti ya. Jadi ini yang kartu nama yang lebih bagus ya, simple, dan informasi yang penting langsung terlihat. Bisa juga kita membuat kartu nama seperti ini dengan desain yang mewakili usaha yang kita miliki. Kalau ini misalnya web, desainnya seperti ini ya. Kalau ini logo perusahaan saja, simple. Bisa juga menggunakan gambar, tapi gambarnya kita atur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu teks ya. Nah, untuk teman-teman silahkan coba membuat kartu nama dengan desain yang simple saja seperti ini. Misalnya, ini contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh lainnya di Google. Ukurannya 8,5 x 55. Bagaimana cara membuat kotak dengan ukuran itu? Ini misalnya ya, ini saya rubah dulu, ini kosong dulu, kemudian unitsnya rubah ke cm ya. Berapa ukurannya? 8,5 kali 5,5 ya. Jadi bikin kotak seperti ini, ukurannya 8,5, ininya 5,5 ya. Enter saja. Nah, sebesar ini. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, silahkan di zoom saja ya. Gunakan ini ya, seleksi ya, kasih warna misalnya. Nah, teruskan saja dengan kreasi teman-teman masing-masing. Ditambahkan nama perusahaannya, ngarang aja, kemudian nama ya, jabatan, alamat, nomor telepon. Nah, nanti kalau sudah, jawabannya diekspor seperti yang tadi ya, dalam format JPEG. Bagaimana teknis pengumpulannya nanti saja akan dikabari ya. Jadi maksimal buat pertemuan minggu depan teman-teman sudah punya satu tugas ya, yaitu membuat kartu nama tadi yang kemudian diekspor menggunakan format JPEG. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai sana saja. Silakan dilakukan semua praktek dan tugas yang tadi sudah diberikan. Kalau ada pertanyaan silakan bisa menjapri saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.